ketua-ketua bidang dan diisi oleh sekretaris bidang masing-masing, lalu diikuti sama ketua wilayah dan perwakilan daerah. Tentunya di sini adanya dewan pembina dan penasehat serta dewan pengawas sebagai pengawas dan penasehat dari organisasi ini. Berikutnya, etika komunikasi organisasi baru seluruh dunia. Yang pertama itu, dalam rapat atau pertemuan sekecil apapun akan ada moderator sebagai SOP untuk dialog. Yang kedua, prinsip dasar etika baru seluruh dunia adalah penerapan budaya karo dengan menjunjung sopan santun, seperti menghormati yang lebih tua dalam setiap kegiatan baru seluruh dunia, serta memberikan kesempatan kontribusi kepada orang tua meskipun bukan bagian dari pengurus. Yang ketiga itu, menghargai integritas setiap anggota baru seluruh dunia tanpa melihat status latar belakang. Yang keempat itu membahas topik masalah yang jelas dan penyelesaian berjangka panjang. Yang kelima itu mendisiplinkan setiap anggota baru seluruh dunia melalui peraturan tertulis dan yang mengacu pada ADART baru seluruh dunia. Yang keenam itu setiap anggota baru seluruh dunia bermasalah terutama secara internal dapat melaporkannya kepada ketua umum. Jaringan komunikasi organisasi baru seluruh dunia. Jaringan komunikasi formalnya itu komunikasi vertikal. Implementasinya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan pimpinan umum, maka PIMUM akan menyampaikannya kepada ketua DPD masing-masing, lalu diteruskan kepada ketua DPC masing-masing. Komunikasi horizontalnya, implementasinya ketika komunikasi dilakukan oleh antar ketua bidang BSD dalam membahas kolaborasi. Komunikasi diagonal atau silangnya, implementasinya ketika komunikasi dilakukan oleh antar anggota dan bidang yang berbeda dalam BSD dan juga anggota bidang kepada kepala bidang ataupun pengurus umum. Yang kedua itu jaringan komunikasi informalnya, implementasinya ketika anggota baru seluruh dunia melakukan pembahasan di luar program kerja dari baru seluruh dunia yang memiliki ketertarikan atau minat yang sama yang tidak ada pada program kerja baru seluruh dunia. Teori komunikasi organisasi baru seluruh dunia. Karena Jangan umur dulu, Bapak lagi. Karena umur baru seluruh dunia yang masih terhitung sangat muda, yaitu 3 tahun, maka teori komornya adalah teori organisasi formal, dikarenakan peraturan dan ketentuan job desk dari baru seluruh dunia masih dipegang lebih banyak oleh pengurus inti. Baru seluruh dunia mendapatkan otoritas atau legitimat yang sah berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang penyusunan BSD ini disusun oleh Dewan Pendiri sebanyak 13 orang dengan latar belakang yang berbeda. Dalam menjalankan kegiatan organisasi BSD ini, BSD mempunyai 8 bidang dan Dewan Perwakilan cabangnya di 7 kabupaten atau beberapa provinsi. Komunikasi kelompok dalam komunikasi organisasi BSD. Tipe kelompok dalam komunikasi organisasi BSD adalah tipe kelompok sosial. BSD atau baru seluruh dunia ingin ada kesatuan rasa baik suka dan duka sesama keturunan marga barus di seluruh dunia. Hal yang pertama kita sasar adalah adanya saling tolong-menolong sesama anggota sebelum disahkan secara hukum. Peraturan marga barus sudah banyak memberikan kontribusi kemanusiaan. Contohnya, pada tahun 2012 terjadinya erupsi Gunung Sinabung, kita menyumbangkan hampir 800 juta untuk pengungsi dalam bentuk makan, pakaian, dan lembu. Bahkan melalui relasi kita, kita tawarkan pekerjaan untuk para pengungsi. Setelah resmi BSD dari Kementerian Hukum dan RI, kegiatan sosial sifatnya gotong royong dari masing-masing anggota dikumpulkan lalu diserahkan kepada yang terkena bencana alam. Teori pengembangan kelompok baru seluruh dunia adalah kelompok Tuckman, di mana ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning, di mana dalam pembentukan anggota BSD adanya perekrutan anggota dengan perkenalan awal terlebih dahulu dan adanya kesamaan persepsi antara anggota terkait orientasi terhadap kesamaan visi dan misi marga baru sehingga adanya kesepakatan pembentukan kelompok dan penyusunan struktural. Peran pemimpin dalam komunikasi organisasi baru seluruh dunia. Eh, yang perlu kita ketahui, ketua umumnya adalah Bapak Merlan Haryadi Barus SE. Beliau mantan aktivis 98 yang memperjuangkan hak-hak tanah rakyat, sekarang bekerja di beberapa perusahaan sebagai tenaga ahli. Ada Sekjen, itu remaja Putra Barus, Esos MIKOM, yang kebetulan itu juga murid dari Bu Dewi juga, alumni kita. Beliau adalah dosen di kampus swasta dan sebagai konsultan perkebunan. Bendahara umumnya ada Adil Barus, MSI. Beliau adalah dosen pengurus Yayasan Katolik dan Pebisnis. Gaya kepemimpinan dalam BSD atau Baru Seluruh Dunia adalah secara umum demokratis. Namun untuk beberapa hal yang perlu mengambil keputusan yang cepat, terkadang otoriter. Contohnya untuk program yang dirumuskan
dalam tingkat rapat DPP, lalu akan di-share kepada ketua bidang organisasi untuk menjalankannya. Namun untuk kondisi saat ini, peran penuh ketua bidang belum maksimal, oleh karena itu ketua umum, sekjen masih harus terlibat penuh untuk setiap kegiatan yang bersifat otoriter. Pemimpin BSD dapat dikatakan kompeten karena dapat mengurus kegiatan yang tidak dapat dihandle anggota. Juga sebagai juru bicara ketika BSD diliput dalam melakukan kegiatan. Empati juga terdapat pada pemimpin baru seluruh dunia karena mendirikan pengembangan wira swasta baru seluruh dunia yang dapat mensejahterakan anggota, dan ini juga sebagai bentuk reward kepada setiap anggota. Contoh wira swasta yang diinisiasi pimpinan umum dan anggota BSD adalah sedang membangun koperasi air minum dalam kemasan atau AMDK di Sibolangit. Antusias anggota semuanya sangat tinggi. Pada tanggal 20 Agustus 2024, kita mendeklarasikan koperasi produsen BSD dihadiri oleh 1.000 anggota dari berbagai daerah. Untuk selang pengurus koperasi adalah anggota BSD, namun teknis akan kita ambil tenaga kerja profesional. Budaya dan iklim komunikasi organisasi BSD. Pada dasarnya, budaya organisasi baru seluruh dunia melekat dengan budaya Karo dalam setiap aktivitas baru seluruh dunia. Adanya pendekatan kultural kepada setiap anggota yang pasti memiliki niat dan memegang nilai-nilai luhur untuk menyatukan semua keturunan marga Barus yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan tentunya harus memiliki waktu dan materi yang cukup untuk menjalankan roda organisasi. Pendekatan kultural, kalau untuk seumuran kita akan memanggil senina atau saudara laki-laki, dan turang untuk saudari perempuan. Bapak atau nande untuk yang jauh lebih tua, dan anak beru pihak perempuan dari marga Barus. Dengan pendekatan kultural, pesan-pesan yang akan disampaikan akan lebih produktif untuk dijalankan oleh setiap ketua bidang. Rasa kebersamaan dan sesama keturunan marga Barus menjadi modal kita untuk menjalankan organisasi. Iklim organisasi tergantung kepemimpinan saat ini. Baru seluruh dunia membangun narasi kekeluargaan dengan leluhur yang sama, dan bagaimana kita menjaga nilai-nilai leluhur kita melalui baru seluruh dunia. Pada umumnya, masyarakat struktur organisasi di daerah, hal ini karena ada beberapa bidang yang tidak produktif sehingga memicu pergantian pengurus. Konflik di dalam komunikasi organisasi baru seluruh dunia. Yang pertama, baru seluruh dunia adalah kumpulan keturunan marga Barus. Kalau secara cerita rakyatnya, Barus sendiri adalah keturunan raja di Kabupaten Karo, sehingga sifat-sifat raja yang tidak bisa diperintah masih ditemukan di beberapa anggota. Kedua, masih banyak anggota baru seluruh dunia yang belum terbiasa dengan organisasi sosial budaya, sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi. Ketiga, wilayah baru seluruh dunia yang luas menghambat pertemuan yang rutin. Keempat, adanya ketidakmampuan anggota dalam menyelesaikan program kerja yang telah ditetapkan, sehingga harus ditangani langsung oleh BPH umum. Penyelesaian konflik komunikasi organisasi baru seluruh dunia adalah adanya pendekatan secara pribadi yang dilakukan pimpinan kepada anggota yang dirasa masih susah untuk diarahkan untuk tujuan organisasi, tetapi jika tidak ditanggapi, maka adanya SP. Ada yang adanya pemanfaatan digitalisasi, artinya setiap anggota yang berada di luar kota akan disediakan link secara daring untuk mengikuti kegiatan. Dan jika ada program kerja yang tidak dapat diselesaikan anggota, maka BPH akan mengambil alih langsung. Terima kasih, Maju Jua. Baik, Bu. Sekian, Bu. Oke, siapa yang mengomentari? Satu orang saja untuk evaluasi Komor tentang BSD. Bukan di Tangerang aja yang ada BSD ya kan? Ya, silahkan. Ini sekretariatnya di Jakarta, di Medan, di mana? Izin, Joshua. Bu. Ini karena pembentukannya di Kota Medan, sekretariatnya ada di Kota Medan juga, Bu. Oke. Kenapa pula kau halawa jadi lari ke Barus? Kenapa tidak ada halawa seluruh dunia? Izin, Bu, kalau untuk perkumpulan Marga Halawi itu ada, Bu, di Kota Gunung Stoli juga, itu udah puluhan tahun. Tapi untuk akses komunikasinya, Bu, masih susah, Bu. Karena kan diniaskan, Bu. Ini saya wawancara langsung nih sama Sekretaris Oke, Jenderalnya, Bu. Marga Barus ya. Oke. Iya, Bu. Berarti mereka sudah cukup kuat apa ya komunitasnya ya. Ntar lagi jadi ormas pula tuh ya kan. Habis ormas jadi partai. Iya, Bu. Mungkin bisa jadi, Bu, kalau udah kuat, Bu. Ada yang mau ngomentari? Berarti step-stepnya sudah dijalankan C dengan baik. Kalau gitu kita beri applause. Lanjut yang berikutnya. Terima kasih, Bu.
Selanjutnya saya, Bu, yang presentasi, Bu. Iya, silakan. Share PPT-nya. Oke, baik, Bu. Selamat malam untuk Ibu dan semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perspektif komunikasi organisasi, yaitu peran komunikasi organisasi dalam mengatasi konflik di perusahaan di Optik 150K. Ya, silakan. Di pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tentang Optik 150K, kemudian kedua bagaimana budaya organisasi di Optik 150K, kemudian ketiga bagaimana etika organisasi di Optik 150K, bagaimana jaringan organisasi di Optik 150K, bagaimana gaya kepemimpinan Optik 150K, kemudian teori yang akan saya adopsi di perusahaan di Optik 150K, serta konflik dalam perusahaan di Optik 150K. Tentang perusahaan Optik 150K. Optik 150K yaitu perusahaan optik Medan yang bergerak di bidang layanan kesehatan mata di Sumatera Utara yang sudah memiliki 6 cabang. Cabangnya itu ada di Medan Johor, Medan Marelan, Medan Ring Road, Dr. Mansur, Jalan Halat, dan Karya Damai. Optik ini memiliki toko online baik di Shopee, TikTok, dan Instagram. Optik ini aktif juga dalam media sosial seperti Instagram dan TikTok. Optik ini juga memiliki layanan servis untuk pelanggan konsumennya seperti garansi seumur hidup, garansi mengecek kacamata, dan garansi cuci kacamata apabila membeli kacamata dari toko tersebut. Perusahaan ini memiliki visi dan misi ingin menjadi optik yang dapat dikenal masyarakat dan dapat membuka cabang di berbagai tempat. Harga yang ditawarkan dijualnya itu mulai dari beragam, mulai dari harga 170.000 sudah mendapatkan frame kacamata dan lensa dengan kualitas yang premium. Mereka memiliki berbagai macam kacamata untuk pria maupun wanita, dari cat eyes hingga model aviator. Adapun struktur organisasi dari perusahaannya itu yang pertama adalah dari CEO perusahaannya itu sendiri yang punya perusahaannya, kemudian diturunkan kepada Chief Financial Officer atau CFO, kemudian lanjut ke audit, kemudian Chief Operation Officer, kemudian ada dari situ, kemudian ada lanjut ke HRD 1, kemudian ke HRD GA, kemudian yang ketiga ada HRD kedua. Dari HRD 1 itu ada dari ke gudang ke operasional, kemudian dari HRD GA ada ke security, kemudian ke OB, kemudian ada dari HRD kedua, dari accounting ke barista. Adapun budaya organisasi perusahaannya itu pertama melakukan rapat mingguan per divisi, kemudian melakukan event di keagamaan nasional, kemudian ketiga melakukan proyeksi bulanan dan rapat kerja setiap bulan. Adapun etika organisasi perusahaan itu sendiri itu pertama mematuhi aturan yang berlaku di dalam setiap perusahaan, kemudian pada saat bekerja wajib kita melakukan fingerprint untuk absen masuk dan absen pulang kerja, kemudian ketiga menghadiri rapat mingguan dan rapat kerja, kemudian keempat setiap karyawan wajib memenuhi target KPI dari perusahaan untuk setiap divisi, kemudian selanjutnya ada memberikan informasi kepada perusahaan apabila eh, karyawan itu berhalangan hadir untuk bekerja disertai dengan surat izin resmi. Kemudian apabila hendak melakukan resign, wajib memberikan surat resign 1 bulan sebelum keluar dari perusahaan. Adapun jaringan dari organisasi perusahaan yaitu Optik 150K itu aktif dalam penggunaan sosial media untuk mendukung perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Adapun yang aktif digunakan sosial media itu pertama ada dari TikTok, Shopee, kemudian Instagram. Gaya kepemimpinan dari perusahaan itu pada saat bekerja mereka melakukan rapat umumnya itu di mana pemimpin selalu meminta saran dan masukan mengenai kinerja bekerja. Kemudian pimpinan selalu meminta kritikan mengenai permasalahan kerja maupun setiap divisi. Kemudian ketiga, pimpinan selalu melihat KPI setiap anggota dalam divisi.
Adapun teori yang saya adopsi dari perusahaan itu, pertama teori informasi organisasi, yaitu yang pertama organisasi itu merupakan proses perorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi yang diadopsi dari West and Turner dalam Nidyasari 2014. Penerapan teori ini dalam perusahaan Optik 150K yang pertama, pada saat rapat umum, perusahaan selalu meminta tentang informasi terkait apa permasalahan yang terjadi di setiap divisi oleh divisi dan permasalahan di dalam setiap perusahaan. Kemudian kedua, setiap membuat konten untuk sosial media, tim sosial media hendaknya mendapatkan konten informasi tentang kacamata. Kemudian teori yang kedua yaitu ada teori birokrasi. Diperkenalkan oleh Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Organisasi ini memiliki sistem yang mengatur dirinya yaitu birokrasi, yang dimana di birokrasi dinilai memperkenalkan konsep-konsep keadilan dan kesempatan yang sama sehingga memberikan efek kepada struktur sosial di banyak negara. Bagi Weber, istilah demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan istilah rasionalitas, sehingga gagasan Weber disebut dengan istilah birokrasi rasional, sehingga teori ini dalam perusahaan ini ada beberapa teori dalam perusahaan ini. Pertama, pada saat CEO perusahaan membentuk divisi setiap anggota untuk bekerja, maka CEO tersebut wajib membuat KPI setiap divisi agar apabila KPI-nya tercapai, sehingga bisa membuat perusahaan itu semakin maju. Kemudian adapun konflik organisasi perusahaan, konflik itu adalah perselisihan atau perbedaan antara seseorang dengan orang lain, sehingga pada kelompok melahirkan ketidakharmonisan dalam organisasi yang diadopsi oleh Abdullah Masmud 2010. Dalam perusahaan Optik 150K ini, kegiatan organisasinya yang dihadapkan oleh konfliknya itu pertama, pada saat bekerja di sana, gajinya itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal interview. Saya kebetulan pernah bekerja di situ sebagai bagian kreatif divisinya, yang dimana pada awal bekerja itu mereka bilang gajinya itu 2 juta, tapi pada saat saya bekerja di sana mereka hanya menggaji dengan 1,8 juta. Kemudian kedua, fasilitas dan benefit kantor yang diberikan hanya sedikit, tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada saat interview. Pada saat saya interview itu mereka bilang kalau fasilitas kantor seperti HP, laptop, dan lain-lain itu diberikan oleh kantor. Namun pada kenyataannya HP itu harus dari setiap anggota untuk pada saat membuat konten di perusahaan tersebut. Kemudian pimpinan perusahaan sering tidak mau mendengar masukan karyawan termasuk perihal gaji dan benefit perusahaan. Pada saat saya bekerja di sana, saya selalu komplain tentang gaji saya dan benefit saya, karena kan pada saat wawancara itu kan mereka menawarkan ya benefitnya itu seperti BPJS dan fasilitas lain itu mereka berikan dari kantor, namun kenyataannya saat saya komplain mereka tidak mau mendengarkan, bahkan mereka bilang kamu kan punya HP sendiri, maka kamu harus dong memberikan HP kamu untuk ke kantor. Jadi kayak mereka bilang kayak loyalitas ke perusahaan, padahal pada saat awal interview itu mereka bilang itu harus dari kantor, dan saya pada saat bekerja tidak mendapatkan fasilitas BPJS. Kemudian terdapat saling sikut-menyikut menjatuhkan antara sesama karyawan. Kemudian kelima, perusahaan seringkali memberikan job desk pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan utamanya. Misalnya, pada saat saya bekerja sebagai bagian kreatif divisi itu, tugas utama saya itu pada saat saya wawancara itu hanya membuat konten. Namun ternyata pada saat kenyataannya di lapangan, saya disuruh merangkap menjadi kurir, menjadi host live streaming. Kurir itu sendiri saya bayar uang pribadi, nggak ada diberikan oleh perusahaan sendiri, sehingga saya merasa job desk itu tidak sesuai dong dengan kesepakatan interview awalnya itu, yang dimana tugas utama saya hanya sebagai membuat konten kreator untuk TikTok. Kemudian kesimpulannya ini, karena kan perusahaan Optik 150 itu tidak sesuai dengan keinginan pekerja sana, banyak juga para pekerja sana yang sudah mengajukan surat resign dari perusahaan itu. Sekian dan terima kasih, Bu. Bu, izin Bu, suara Ibu nggak ada, Bu. Ada yang mau komentari paparan evaluasi tentang Optik 150 dari Grace? Ini ownernya dari mana, Grace? Medan wilayahnya? Saya Medan di ini, Bu. Kantor awal saya tuh di Dr. Mansur, Bu. Oh gitu. Jadi kamu bertahan berapa lama di situ? 3 bulan aja, Bu. Karena kan, Bu,
tugas utama saya kan job desk sebagai content creator TikTok. Namun pada saat saya bekerja mereka suruh ngerangkap jadi kurir, dan kurir itu pakai uang saya pribadi. Sementara rumah saya kan jauh, Bu. Itu di Johor Ujung kan. Jadi mereka kayak suruh kamu kurir tapi pakai uang pribadi kamu sendiri, uang minyak kamu pakai uang kamu minyak kamu sendiri. Sementara kan tugas job desk utama saya itu kan content creator handle TikTok ya. Jadi mereka Kliennya banyak dari mana optik itu? Mahasiswa, pekerja? siswa, Bu. Kamu 3 bulan nggak dapat surat keterangan, mana tahu habis itu kamu bisa jadi manajer melawai kan? Gak ada surat ini aja, Bu, surat kontrak kerja mereka juga nggak ada, Bu. Surat keterangan kerja juga nggak ada, Bu. Tapi yang punya bukan Marga Sugian juga. Enggak, Bu. Oh gitu. Oke, jadi ada konflik ya. Jadi kita tahu apalagi tuh apa ya, perusahaan kecil mungkin ya. Dia tidak ada cabang ya. Cabangnya ada, Bu, di Medan, Johor, Marelan, Oh banyak. banyak, Bu. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Kenapa tipe, sorry, ownernya WNI keturunan atau apa? Yang punya perusahaan itu Cina Medan, Bu. Oh, Sih, Bu. itu kena yang mungkin profesionalitasnya perlu dipertanyakan ya kan. Iya, Jadi kalau kamu untuk pengalaman kerja bolehlah di situ. iya. Kasih, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita beri aplaus untuk Grace. Kita lanjut yang ketiga. Silahkan. Izin saya Bu, Rasya Bu, izin Ya, saya Bu. Rasya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Dewi selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah Perspektif Komunikasi Organisasi, dan selamat malam juga untuk kawan-kawan abang kakak semuanya. Izinkan hari ini saya presentasi mengenai Partai Golkar Sumatera Utara dalam sudut pandang eh, teori komunikasi organisasi. Baik. eh, Untuk yang pertama itu mengenai visi misi. Adapun visi dari Partai Golkar yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, serta berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. Untuk mewujudkan visinya itu ada 3 misi yang dilakukan oleh Partai Golkar. Yang pertama, menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh NKRI, kemudian mewujudkan cita-cita proklamasi, kemudian juga mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan demokratis. Adapun struktur organisasinya itu yang pertama, Ketua Partai Golkar Sumut dipimpin oleh Bapak Musa Rajeksa, kemudian sekretarisnya Bapak Ilham Syah, bendaharanya ada Bapak Iwan Husin Nasution, dan dilanjutkan dengan berbagai puluhan para pengurus bidang, mulai dari bidang kepartaian, bidang pemenangan pemilu, politik hukum dan HAM, media dan penggalangan opini, hingga bidang-bidang teritorial di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya tentang pendekatan etika dan karakteristik komunikasi organisasi. Di sini sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Reading tentang birokrasi, tentang 5 minimum etika komunikasi organisasi. Yang pertama, hargai integritas individual orang. Nah, di sini Partai Golkar Sumut untuk menghargainya itu Partai Golkar Sumut memberikan ruang bagi setiap anggota untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa ada rasa takut ataupun eh, akan tekanan atau sanksi. Kemudian beri kesempatan untuk aktualisasi diri. Di sini Partai Golkar menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan diri para anggotanya. Salah satunya itu melibatkan anggotanya dalam setiap kegiatan, kemudian juga memberikan pelatihan kepada seluruh kadernya untuk mengikuti pendidikan politik di Golkar Institute Jakarta. Kemudian juga melatih kemampuan kritis itu, Partai Golkar Sumut memberikan kesempatan kepada seluruh kadernya untuk terlibat dalam musyawarah pengambilan keputusan, misalnya yang dilakukan pada saat musyawarah daerah.
Kemudian membiasakan mencurahkan perhatian secara jelas kepada masalah dan isu. Nah, di sini Partai Golkar Sumut sendiri memberikan keleluasaan terhadap setiap anggota untuk mencurahkan perhatiannya terhadap isu-isu yang berkembang, terutama mengenai isu politik. Namun, tetap menghargai etika ataupun eh, pandangan dari Partai Golkar tersebut. Kemudian juga memberi perhatian terhadap perkembangan jangka panjang. Di sini setiap kader diberikan untuk diberikan arahan untuk terus melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat guna mencapai tujuan organisasi Partai Golkar Sumut yang berbasis kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga ada otoritas, pendekatan teori komunikasi organisasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai birokrasi rasional. Itu yang pertama otoritas. Otoritas ini, kekuasaan Partai Golkar Sumut sepenuhnya dipegang oleh Musara Jeksa selaku Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Segala kebijakan yang ditetapkan harus diketahui dan disetujui oleh Ketua DPD. Kemudian spesialisasi pekerjaan. Nah, di sini setiap anggota atau kader Partai Golkar Sumut diberikan spesialisasi pekerjaan di berbagai bidang. Setiap kader bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan dan pemikiran di bidang pekerjaannya tersebut. Kemudian segala peraturan yang ditetapkan oleh Ketua DPD harus ditaati oleh setiap anggota atau kader. Tujuannya yang pasti juga untuk mencapai tujuan organisasi yang berkelanjutan. Kemudian untuk pendekatan komunikasi kelompok, ini dikemukakan oleh Paul mengenai teori pengembangan kelompok. Yang pertama task track. Task track Partai Golkar Sumut melakukan pembagian tugas. Task track ini pembagian tugas. Jadi contohnya dalam kegiatan kampanye Akbar Golkar Sumut ini, setiap kader atau setiap anggota itu diberikan pembagian tugas untuk menyukseskan kampanye Akbar Golkar Sumut. Kemudian topik track untuk menentukan tema dan topik. Setelah tugas kelompok itu ditetapkan, Partai Golkar Sumut melakukan rapat besar untuk membahas tema dan topik mengenai kampanye Akbar tersebut. Rapat dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumut bersamaan dengan Ketua Media dan Penggalangan Opini. Kemudian relation track, setiap anggota ini menyatukan visi untuk sama-sama menyukseskan kampanye Akbar Golkar Sumut khususnya di tahun 2023 kemarin. Kemudian break points atau jeda yang disengaja. Setelah selesai melakukan kampanye Akbar, seluruh anggota ini melakukan evaluasi dan pembubaran panitia sebagai bentuk break points atau bentuk jeda yang disengaja. Kemudian untuk pendekatan pemimpin komunikasi organisasinya, nah di sini konteksnya Partai Golkar Sumut, kalau untuk pendekatan pemimpin organisasi di sini ada 3 ya, pemimpin lepas kendali, pemimpin demokratis, sama pemimpin otoriter. Nah di sini pemimpin Golkar Sumut dalam hal ini Pak Musa Rajeksa atau Pak Ijek itu termasuk kategori pemimpin yang demokratis. Artinya dalam setiap kebijakannya dia selalu memberikan pengarahan demi mencapai tujuan partai. Tapi teknisnya di lapangan ia mengizinkan setiap anggota kelompok itu untuk mengembangkan atau melaksanakan ya dengan cara-cara yang dikehendaki selama tidak melanggar etika atau norma di partai. Contohnya saat ingin mencapai kebermanfaatan masyarakat, Golkar Sumut mengeluarkan program bedah rumah tidak layak dan yellow clinic. Nah, tetapi dalam teknisnya setiap anggota kelompok dalam hal ini ketua DPD tingkat 2 itu kabupaten kota selalu diberikan kebebasan untuk pelaksanaannya. Contohnya dilakukan dengan berdasarkan kesiapan anggaran ataupun memiliki konsep pemikiran lainnya seperti digitalisasi. Nah, jadi dalam teknisnya itu tidak semata-mata harus sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diarahkan oleh Ketua DPD tingkat 1 dalam hal ini Pak Musa Rajeksa sebagai Ketua Provinsi. Kemudian untuk budaya organisasi dari aturan perilaku, budaya perilaku organisasi Partai Golkar Sumut ini telah diatur dalam ADART berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar tahun 2019. Norma yang berlaku itu berlandaskan Pancasila dan setia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian nilai-nilai dominannya yang terjadi di Partai Golkar Sumut itu mewujudkan cita-cita proklamasi Indonesia tahun 1945, membangun masyarakat yang adil makmur, kemudian bertanggung jawab atas pembaharuan pembangunan di negara ini, di bangsa dan di daerah juga. Kemudian untuk filosofinya,
atau paradigmanya juga dalam budaya organisasi Partai Golkar itu mengutamakan kerja keras, jujur, amanah, serta selalu mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian untuk pendekatan konfliknya, di sini saya mengambil konflik yang dikemukakan oleh Sukanto dan Handoko ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Di dalam diri individu setiap anggota kader ini biasanya terjadi karena dilema terhadap peran, tanggung jawab, serta nilai-nilai yang diemban sebagai anggota atau kader. Kemudian antar individu dalam organisasi yang sama itu terjadi biasanya karena ambisi tertentu dalam menggapai sesuatu. Salah satunya adalah penetapan nomor urut calon pada saat Pileg 2024 kemarin. Itu ada yang berebut mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, gitu-gitu, seperti itu. Kemudian konflik antar individu dan kelompok ini terjadi ketika individu ini merasa tidak sejalan dengan beberapa kelompok di partai. Dalam hal ini misalnya hasta karya partai atau sayap partai. Kemudian konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama biasanya terjadi antara sesama hasta karya partai satu dengan hasta karya partai lainnya. Kemudian untuk konflik antar organisasinya biasanya terjadi dengan partai yang di luar Partai Golkar. Eh, Contohnya itu biasanya tentang masalah isu pemberitaan yang terlalu mungkin menggiring opini sehingga menimbulkan konflik di Partai Golkar. Baik, sekian dari saya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan Oke, kepada Bu Dewi. iya. Baik, balik ke judul, Rasya. Kamu bertugas di sana atau sebagai apa? Saya enggak Bu, saya apa namanya Bu, sebagai tim medianya Pak Ijek Bu. Oh, kamu bagian dari itu ya. Iya Bu, Selama ini kami mengurusin itu ya. iya Bu. Selain kamu ada lagi anak kom kalau nggak salah ya dulu ya. Siapa? Si Farhan ada juga Bu kemarin di sana tapi udah keluar dia Bu. Oke. Baik. Iya Bu. Ada yang mau memberikan komentar untuk Rasya? Konfliknya apa tadi? Apa saja yang prinsip? Ada konflik nggak? Atau tenang-tenang saja di partai itu, di komunitas itu? Untuk sejauh ini Bu. Izin, Bu. Oh, iya. Coba kalau buka slide konflik aja buka. Ini Bu. Ya, konflik antara kelompok organisasi yang sama. Itu apa maksudnya? Pembentukan jalan penggunaan aula yang adalah hasta karya partai dengan hasta karya lainnya. Maksudnya bukan orang Golkar, bukan dari partai Golkar gitu. Dari partai Enggak, izin ini karena menjawab ya. organisasi yang sama ya. Iya Bu. Contohnya apa realnya? Contohnya Bu, kemarin waktu penggunaan Maulid Nabi Bu. Untuk penggunaan Mhm. Maulid Nabi itu ternyata hari dan jamnya itu sama Bu. Sementara eh, apa namanya Bu? Sementara si yang mengadakan ini berbeda hasta karya partai, berbeda undangan juga Bu. Gitu. Jadi kemarin itu waktu penyelenggaraan Maulid Nabi sempat ya konflik konflik sedikit lah Bu Hmm. tentang penggunaan aula aula di Partai Oh, Golkar Sumut ada yang ada yang ada 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 komunitas lain di dalam Golkar yang mau rebutan tempat lah ceritanya ya. iya Bu. Jadi Partai Golkar ada hasta karya partai yang Mm-mm. misalnya Bu, izin menjawab Bu, tentang AMPI misalnya Bu. Mm-mm, Kemudian mm-mm. ada pengajian Al Hidayah dan lain-lain. Nah itu bentrok kemarin Bu, jadwalnya salah di minnya Bu. Jadi Oke, salah berarti satu harus ada yang apa ya pengaturan administrasinya yang masih belum fix benar Bu. sekali Iya Bu. kan? Ya, oke. Iya Bu.
Oke, baik. Nggak ada pertanyaan, teman-teman. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk Rasya. Lanjut yang keempat. Selanjutnya saya, Bu, Ya, izin share screen ya, Bu. oke. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Dewi, saya akan mempresentasikan peran komunikasi organisasi dalam mengatasi konflik di komunitas tersalur Medan. Pertama, profil komunitas tersalur Medan. Pertama ada tentang tersalur Medan, yang kedua budaya komunitas tersalur Medan, yang ketiga ada etika komunitas tersalur Medan, yang keempat ada jaringan komunitas tersalur Medan, dan yang kelima ada gaya kepemimpinan komunitas tersalur Medan, yang keenam ada teori yang diadopsi di komunitas tersalur Medan, yang terakhir konflik dalam komunitas tersalur Medan. Profil tersalur Medan. Tersalur adalah komunitas yang lahir dari sekumpulan anak muda yang peduli akan kemanusiaan. Berawal mula pada April 2020 dengan menggerakkan hati masyarakat menolong orang yang kurang beruntung pada saat pandemi. Tersalur menjadi komunitas yang bisa membawa banyak harapan untuk permasalahan yang sedang berlangsung di masyarakat. Tersalur menjadi komunitas yang menciptakan sebuah mental dan sebuah pemikiran bahwa kemanusiaan akan terus tersalurkan selama manusia itu sendiri masih hidup. Selanjutnya ada struktur komunitas tersalur Medan. Yang pertama ada founder, yang kedua ada ketua, yang ketiga ada public relation, yang keempat ada HRD, yang kelima ada sekretaris, yang keenam ada bendahara, yang ketujuh ada anggota, yang kedelapan ada survei, yang terakhir ada dokumentasi. Tersalur Medan memiliki moto garda terdepan untuk membantu masyarakat. Yang kedua ada slogan Tersalur Medan menyalurkan kebaikan. Dan yang ketiga tujuan dan fungsi Tersalur Medan menjadi platform dan garda terdepan untuk membantu sekitar yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Budaya komunitas Tersalur Medan yang pertama melakukan rapat bulanan, yang kedua melakukan rapat berkala sebelum dan sesudah event, yang ketiga melakukan event yang bersangkutan dengan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Etika komunitas Tersalur Medan yang pertama wajib mengikuti peraturan organisasi, wajib mengikuti event organisasi, yang ketiga wajib melaksanakan kerjaan sesuai job desk per masing-masing divisi, yang keempat wajib mengikuti rapat, dan yang terakhir wajib membayar uang bulanan. Jaringan komunitas Tersalur Medan ada Senyum Kecil, yang kedua ada Alfitian School Medan, yang ketiga ada Sahabat Prisma Peduli. Gaya kepemimpinan dalam komunitas Tersalur Medan, yang pertama saat rapat umum, pimpinan selalu meminta saran dan masukan tentang kinerja anggota. Yang kedua, pimpinan juga selalu melibatkan anggota mengenai permasalahan kerja Tersalur Medan. Yang ketiga, pimpinan wajib memantau dan mengevaluasi kinerja setiap anggota Tersalur Medan. Teori yang diadopsi oleh komunitas Tersalur Medan, teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi merupakan proses pengorganisasi anggota organisasi untuk mengolah informasi West dan Turner dalam Nindya-Sari tahun 2014. Penerapan teori ini dalam Tersalur Medan yaitu Tersalur Medan menggunakan platform digital seperti situs web atau aplikasi untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang acara, kegiatan, dan sumber daya yang tersedia. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan isu-isu yang dihadapi setiap anggota, memberikan laporan dan informasi tentang kegiatan telah dilakukan. Teori yang diadopsi oleh komunitas Tersalur Medan, teori sistem. WEC menggunakan teori sistem, general system theory, untuk menjelaskan pengaruh informasi yang berasal dari luar organisasi ke dalam internal organisasi atau sebaliknya. Penerapan teori sistem dalam Tersalur Medan terlihat dari adanya pengaruh informasi dari luar yang diterima oleh organisasi ini.
Tim mengadapkan rapat rutin untuk membahas perkembangan Tersalur Medan dan mengumpulkan masukan dari anggota. Tersalur Medan juga kerap mengadakan kegiatan hal-hal positif dan mengadakan workshop bersama warga-warga desa dan menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat. Konflik organisasi dalam komunitas Tersalur Medan, konflik perselisihan atau perbedaan paham antara seseorang dengan orang lain atau seorang pada kelompok dan sebaliknya sehingga melahirkan ketidakharmonisan dalam komunikasi organisasi. Abdullah Masmu 2010, komunitas Tersalur Medan dalam kegiatan organisasinya juga kerap dihadapkan oleh konflik seperti terdapat perbedaan strata sosial, beberapa anggota yang merasa superior, kurangnya disiplin. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Oke. Dewi. Baik, kita kembali ke depan. Judul. Oke, ininya tadi struktur organisasi. Oke. Nah, ini lembaga sosial atau gimana? Iya Bu, lembaga sosial Bu. Yang bergerak di bidang Di bidang menyalurkan kemanusiaan untuk membantu masyarakat sih Bu, kayak volunteer gitu Bu. Medan ya, sekretariatnya. Iya Bu, dia asalnya dari Jabodetabek dan Jogja sih Bu, cuma di Medan ini baru kecil komunitas Oh, gitu. ada cabang. Oh, ada cabangnya. Mereka buka cabang, bukan Iya. terpusat. Sistemnya tetap melalui media sosial, infonya. Infonya dari sosial media Bukan, Bu. mereka kan menjaring klien nih, kayak kita bisa, kan gitu kan, mirip kan? Iya. Nah, karena kan sekarang orang terus terang, apa ya, harus cek and recheck walaupun mereka sudah menampilkan mungkin seperti testimoni atau apa, krisis kepercayaan orang terhadap ini kan sudah mulai ini ya, banyak ya, dengan kasus-kasus yang sudah-sudah itu, penyelewengan dana, malah uangnya itu dipakai untuk dana mereka sebagai pengelola, kan itu kan. Itu bagaimana? Ada nggak pertumbuhannya bagus nggak atau malah banyak apa ya dari masyarakat itu yang netizen yang membuat rasa ketidakpercayaan? Sejauh ini sih yang saya wawancarai masih bagus aja sih Bu, belum ada konflik yang tentang misalnya korupsi duit, belum ada sih Bu. Masih Rata-rata mereka bisa menyalurkan berapa? Kalau misalnya unit atau berapa, kalau dihargakan dengan uang berapa? Per bulan, per semester, per apa? Coba. Ada nggak kamu tanyakan? eh, sebulan per bulan sih Bu mereka Bu. Eh, Dana kan mereka dari donatur, ya kan? ya Bu dalam bentuk, Rata-rata berapa? Miliaran atau berapa yang bisa disalurkan? kalau untuk nominal saya kurang tahu Bu, tapi kadang mereka juga memberikan bentuk sembako gitu sih Bu. Kepada masyarakat sekitar atau apa? Iya, ke Ya. panti asuhan, ke masyarakat sekitar. Idenya bagus kan gitu, tapi seiring dengan itulah manusia ini kalau udah megang uang kan banyak setannya ya kan. Ya Bu, benar. Itu yang menimbulkan orang jadi hati-hati. Sama ketidakpercayaan orang dengan komunitas CSR, dengan asuransi, dengan ini karena susah itu dia sih. Oke, ada yang bertanya teman-teman? Satu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ya, kayaknya udah stres mikiri presentasi tugas masing-masing ini. Nggak ada yang bertanya dari tadi. Kita beri aplaus untuk Aldi. Lanjut yang kelima. Ya, Siapa? izin saya Bu yang kelima. Oke, Trisna. Ya, saya coba share screen. Ya, selamat malam Ibu dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya yang kelima mempresentasikan
tugas kita pada kuliah malam hari ini. Izin Ibu, saya di sini mengangkat komunikasi organisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Batu Raja. Masih gelap nih kayak di bioskop mati lampu. Masih belum Oke, muncul Bu, ya? udah silakan. Ya, Masih muncul Bu, ya? udah. Oh ya, siap. Ya, yang pertama visi misi dan struktur organisasi. Sebagai awalan mungkin Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batu Raja ini sendiri adalah salah satu kantor pelayanan perbendaharaan dari seluruh Indonesia yang berjumlah 183. Nah, ini merupakan kantor yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan APBN yang berlokasi di daerah-daerah. Nah, untuk KPPN Batu Raja ini sendiri, cakupan wilayahnya adalah 3 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Oku, Oku Selatan, dan juga Oku Timur. Nah, visi dari KPPN Batu Raja itu sendiri adalah menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, transparan, modern, dan akuntabel. Ini juga sejalan dengan visi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon 1 dari KPPN sendiri. Nah, kemudian misi dari KPPN Batu Raja ada 3. Yang pertama adalah mewujudkan kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Kemudian yang kedua, mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. Dan yang ketiga, mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akuntabel dan tepat waktu. Yang mana 3 misi ini merupakan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN Batu Raja dalam mengawal APBN sendiri. Nah, beralih ke struktur organisasi, dapat kita lihat di slide bahwa bagan struktur organisasi ini dapat kita lihat ini dibentuk berdasarkan spesialisasi. Jadi struktur organisasi dipimpin oleh 1 orang kepala kantor, kemudian dibagi ada 1 kasubag umum, kemudian untuk fungsionalnya ada 1 jabatan fungsional bendahara, ini yang bersifat independen yang hanya bertugas untuk mengatur alur dari keuangan dari satuan kerja atau kantor. Nah, kemudian ada 4 kepala seksi teknis, di mana ini merupakan kepala seksi di bawah kepala kantor yang merupakan tim dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dari KPPN Batu Raja. Yang pertama adalah kepala seksi pencairan dana, terdiri dari 2 staf, kemudian kepala seksi bank terdiri dari 1 staf, kemudian kepala seksi manajemen satker dan kepatuhan internal. Di sini masih ada 2 staf, itu salah satunya saya di sana, namun sekarang sudah tinggal 1 orang staf. Nah, kemudian terakhir kepala seksi verifikasi dan akuntansi, ini terdiri dari 1 staf. Nah, untuk struktur organisasi ini dapat kita lihat bahwa pembagian-pembagian dari seksi-seksi dan juga kasubag ini berdasarkan spesialisasi dan juga tugas pokok dari masing-masing seksi. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu etika komunikasi organisasi. Nah, dalam melayani Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batu Raja sendiri menganut stakeholder teori, yaitu mempunyai tanggung jawab moral baik internal maupun eksternal, di mana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ini melayani stakeholder yang terdiri dari satuan kerja, yaitu instansi kementerian ataupun lembaga yang berada di daerah, kemudian juga pemerintah daerah di 3 kabupaten, kemudian juga ada perbankan, dan juga ada vendor-vendor ataupun penyedia barang jasa yang bekerja sama dengan satuan-satuan kerja ataupun kantor di lingkup KPPN Batu Raja sendiri. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPPN Batu Raja tentu mempunyai aturan dan juga kode etik maupun regulasi yang telah diatur baik dari kementerian maupun dari KPPN Batu Raja sendiri yang mengatur atau
menciptakan peraturan-peraturan sesuai dengan kearifan lokal. Ini guna untuk melaksanakan stakeholder teori tadi yang baik agar dapat melayani masyarakat dan juga stakeholder dengan baik. Nah, kemudian etika internal diatur dalam kode etik dan juga kode perilaku pegawai. Ini juga ditetapkan setiap triwulan oleh Kepala KPPN Batu Raja dan juga direview oleh unit eselon 2 di atasnya, yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Kok nggak Nah, gerak kode slide-nya, perilaku dan Trisna? masih di tadi Bu ya. Masih judul. Waduh, sepertinya gini aja kayaknya Bu ya. Itu Nampak Bu? ya udah oke langsung. Itu namanya kok bonceng, orang ketinggalan yang kok bonceng. Iya, mohon maaf teman-teman dan Bu. Nah, ini tadi etika internal diatur dalam kode etik dan juga kode perilaku yang juga dilakukan penilaian setiap triwulan. Kemudian untuk eksternalnya, etika eksternal diatur dengan standar layanan prima, diukur dengan indikator kinerja dan juga survei kepuasan layanan. Nah, indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator dalam capaian kinerja dalam periode tertentu, baik bulanan maupun triwulan per pegawai masing-masing, di mana dapat menjadi pedoman apakah pegawai tersebut mampu melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan target-target yang ditetapkan oleh institusi. Nah, kemudian juga ada survei kepuasan layanan yang dilaksanakan setiap triwulanan juga. Ini dilakukan untuk mengukur apakah pegawai internal KPPN Batu Raja sudah puas dengan kinerja dari masing-masing pegawai, serta juga dilakukan survei juga terhadap pemangku kepentingan, semua pemangku dalam hal ini satuan kerja maupun perbankan dan pemerintah daerah, apakah mereka sebagai mitra kerja sudah melakukan sudah menerima pelayanan yang baik dan sesuai dengan standar operasi prosedur yang benar. Kemudian etik dan compliance program ini adalah penetapan indikator kinerja utama tadi, kemudian penilaian perilaku, dan juga adanya pelatihan service excellence yang dilaksanakan dan bekerja sama dengan BUMN setiap triwulan. Kemudian untuk membentuk dan juga membina mental, juga ada kegiatan bimbingan mental dipimpin oleh pimpinan instansi atau kepala kantor. Kemudian kegiatan lainnya seperti capacity building dan juga coaching counseling. Coaching counseling ini merupakan komunikasi yang yang penting antara pegawai dengan atasan langsung yang dilakukan secara tertutup di dalam satu ruangan yang membahas permasalahan kinerja maupun non kinerja. Kemudian adanya whistleblowing yang digunakan untuk melakukan pengaduan apabila terdapat ketidakpuasan. Kemudian adanya reward and punishment, ini dilakukan seperti adanya penghargaan kepada pegawai dengan kinerja terbaik, kemudian pegawai dengan predikat dengan tingkat disiplin yang tinggi, kemudian ada juga reward sebagai upaya untuk mengusulkan pegawai untuk naik pangkat maupun menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian punishment juga sama diberlakukan apabila terdapat kesalahan pegawai ataupun kelalaian, maka akan mendapatkan hukuman baik itu sedang, ringan maupun berat. Kemudian penguatan unit kepatuhan internal ini juga merupakan peran penting dari kepatuhan internal, bahwa di dalam KPPN Batu Raja terdapat satu unit independen yang ditunjuk oleh kepala kantor yang bertugas sebagai pengawas ataupun sebagai propamnya, kalau istilahnya propam dalam unit itu sendiri, yang bersifat rahasia dan bertugas dalam mengawasi kepatuhan para pegawainya. Kemudian masuk ke jaringan komunikasi. Untuk jaringan komunikasinya bersifat
bersifat formal, sebagaimana birokrasi, bahwa komunikasi dalam organisasi pemerintah menggunakan pembagian per seksi bersifat terstruktur dan juga formal. Tiap seksi atau bagian memiliki tugas dan wewenang yang jelas dan hierarkis. Nah, jadi untuk jaringan komunikasi secara formal memang melalui nota dinas maupun surat yang terstruktur dari pimpinan, kemudian turun terdisposisi ke kepala seksi ataupun subak umum, baru ke staf pelaksana sebagai eksekutor ataupun sebagai pelaksana di lapangan untuk menyiapkan data maupun laporan yang ditugaskan. Kemudian untuk pola jaringannya, ini adalah pola jaringan rantai atau chain, di mana komunikasi mengikuti struktur hierarki yang jelas dari atas atau dari pimpinan ke level menengah, kemudian baru diteruskan ke seksi-seksi di bawahnya. Informasi bergerak secara linear dan juga sesuai dengan rantar komando. Nah, pada zaman dulu mungkin kita mengira bahwa jaringan rantai ini ataupun disposisi-disposisi ini akan membutuhkan waktu yang lama dalam hal eksekusi dalam suatu kegiatan. Namun di zaman sekarang ini, khususnya di Kementerian Keuangan sendiri, yang saya rasakan sangat cepat untuk proses disposisi maupun pola jaringan rantai ini setelah diimplementasikan dengan sistem yang kami sebut sebagai satu Kemenkeu. Ini merupakan database atau suatu aplikasi yang mengakomodasi semua jenis dokumen-dokumen persuratan yang sudah terdigital. Jadi setiap saat kita dapat melihat surat-surat masuk maupun tugas-tugas yang didisposisikan dari atasan, baik melalui smartphone maupun dari laptop, dan juga bisa dilakukan tindak lanjut tanpa harus mencetak dan juga mengunduh dokumen-dokumen tersebut, karena sudah terfasilitasi dengan tanda tangan elektronik yang aman dari BSSN. Nah, kemudian metodenya adalah metode disposisi, sama seperti kantor-kantor pemerintahan pada umumnya, yang menggambarkan proses formal di mana instruksi atau keputusan dari pimpinan itu disampaikan ke bagian-bagian terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, di pola jaringan dan juga metode disposisi ini ada tiga jenis ya, Bapak Ibu, bahwa dapat juga dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, maupun secara horizontal. Nah, ini melalui sistem tadi, satu Kemenkeu, bahwa setiap orang bisa mengirimkan surat langsung ke personal lainnya secara pribadi tanpa harus melalui atasan langsung maupun kepala kantor. Ini karena setiap personal tadi atau setiap pegawai sudah mempunyai akses dan juga sudah mempunyai tanda tangan elektronik. Kemudian lanjut untuk teori komunikasi organisasi. Untuk organisasi pemerintahan, tentu saja teori yang dianut adalah teori birokrasi yang dicetuskan oleh Max Weber di tahun 1864 sampai dengan 1920, di mana organisasi memiliki sistem yang mengatur, yang kita sebut sebagai birokrasi. Nah, bagaimana organisasi besar dan kompleks dapat beroperasi secara efisien dengan mengandalkan struktur hierarkis yang jelas dan aturan formal yang ketat. Nah, tentu saja kalau kantor pemerintahan, apalagi kementerian, itu sudah sangat tentu ya, sudah sangat pasti memiliki peraturan-peraturan dari atas, dari level undang-undang, regulasi yang tertinggi, walaupun secara umum berlaku, kemudian turunannya juga pasti ada, peraturan menteri, kemudian peraturan pemerintah, dan lain-lain. Nah, kemudian dari peraturan menteri tersebut juga akan diturunkan lagi secara lebih detail dan rinci melalui peraturan dirjen misalnya, sampai dengan peraturan kepala KPPN Batu Raja. Nah, kemudian birokrasi menekankan pentingnya komunikasi yang terstruktur, teratur, dan formal untuk memastikan bahwa informasi dapat mengalir secara efisien dan tepat melalui jalur-jalur resmi dan
dalam organisasi. Nah, Max Weber juga terkenal dengan birokrasi rasional. Organisasi harus mempunyai 3 unsur, yaitu otoritas atau kewenangan. Ya, dalam hal ini KPPN Batu Raja sudah jelas, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan bahwa mempunyai kewenangan apa saja. Dalam hal ini adalah mengawal pengelolaan dari APBN. Kemudian spesialisasi sebagai uraian pekerjaan ini juga sudah jelas di setiap job desk ataupun di setiap jabatan-jabatan pada KPPN, sangat jelas dirinci bagaimana spesialisasi yang dibutuhkan, dan juga adanya peraturan. Nah, peraturan ini juga sangat jelas ya, dari atas, dari peraturan menteri sampai dengan peraturan kepala KPPN Batu Raja sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan Trisna, di nggak usah antara. dibaca implementasinya aja karena waktu ya. Coba Oh iya, implementasi siap. ke ini, silakan. Ya, untuk komunikasi kelompok ini kalau di KPPN Batu Raja, Ibu, komunikasinya sangat dominan. Maksudnya setiap apa-apa, setiap hari itu pasti ada briefing pagi. Kami ada briefing pagi, doa pagi, dan dilanjutkan dengan jadwal atau kegiatan-kegiatan pada hari itu yang harus selesai. Kemudian apabila ada suatu rencana kegiatan, itu akan langsung dibentuk tim dan juga dirapatkan secara hierarki. Nah, kemudian dalam suatu komunikasi kelompok juga, misalnya dalam morning briefing tadi, pasti akan ditentukan atau diputuskan sesuatu dan juga akan dilakukan tindak lanjutnya. Kemudian selanjutnya pemimpin organisasi. Nah, yang unik dalam KPPN di seluruh Indonesia bahwa kepala KPPN atau pemimpin di organisasi tersebut setiap 3 tahun di rolling, jadi harus berganti dan juga pasti terkena rolling mutasi. Nah, ini juga menyebabkan KPPN menjadi organisasi yang dinamis dan pasti memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda. Untuk saat ini, gaya kepemimpinan saya rasa pemimpin yang demokratis, yang memberikan arahan dan tetap terbuka terhadap masukan. Kemudian di KPPN sendiri juga ada yang menjadi prinsip, yaitu role model untuk pimpinan. Jadi setiap pemimpin harus selalu turun tangan dan juga harus menjadi teladan dan sebagai inisiator dalam setiap kegiatan. Kemudian pimpinan unit organisasi juga sekaligus menjadi tim dan juga kegiatan apapun itu, walaupun kegiatan tersebut bukan kegiatan teknis di seksi ataupun di subbab lainnya. Lanjut, budaya organisasi. Untuk budaya-budaya organisasi sendiri di KPPN Batu Raja, tadi sudah saya sebutkan bahwa yang pertama, di setiap pagi ada budaya one day one information, kemudian briefing pagi, doa pagi, dan dilanjutkan dengan yel-yel semangat, slogan KPPN Batu Raja. Kemudian budaya berdasarkan kinerja ini juga sudah menjadi prinsip dari KPPN Batu Raja bahwa kinerja dari setiap pegawai harus bagus dan juga harus dilaksanakan dengan baik, sehingga itu ditetapkan sebagai budaya organisasi dari KPPN Batu Raja. Kemudian menjunjung gotong royong, ini juga berangkat dari kurangnya SDM, jadi setiap pegawai diminta dan dituntut untuk dapat bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang setiap harinya harus dilaksanakan. Masuk ke konflik organisasi dan juga penyelesaiannya. Konflik dalam pada KPPN Batu Raja ini saya melihat lebih sering dalam hal pejabat pembendaraan dan juga pengadaan barang dan jasa. Misalnya dalam perencanaan suatu penganggaran, di mana di KPPN Batu Raja ada pejabat-pejabat perbendaharaannya seperti kuasa pengguna anggaran, kemudian
PPK, pejabat pembuat komitmen, kemudian penandatangan SPM, dan juga bendahara. Nah, di sini karena mempunyai wewenang dan juga power masing-masing dalam menentukan anggaran, jadi merasa punya ego dan juga punya si. Kemudian dalam hal pengadaan barang jasa, misalnya seperti pengadaan seragam dan juga renovasi gedung dan lain-lain, ini tentu sering terjadi misalnya perbedaan pendapat dalam usulan pemilihan vendor misalnya, ataupun pembahan tadi seperti bahan seragam olahraga. Di KPPN Batu Raja ini terdapat unit kepatuhan yang bertugas dan berwenang apabila terjadi konflik akan dilaporkan ke tingkat Kanwil Provinsi Sumatera Selatan dan akan ditindaklanjuti oleh Kanwil. Demikian Ibu dari saya. Terima kasih teman-teman. Ya, sambil Selamat malam. Tisna kembali ke tunggu dulu, struktur organisasi. Ya cepat kali kau out kan. Struktur organisasi. Ya. Kepala kantor. Ya. Ini di Batu Rajanya. Oke. Iya, ini di Batu Raja. Bendahara, Kasubag Umum. Ya. Staf Tasu, staf 2. Itu stafnya siapa? Kasubag Umum. Oke, kepala seksi PD apa? Percaya diri. Pencairan dana, Bu. Oh, pencairan dana dari mana ke mana? Pencairan dana dari satuan kerja, dari kantor lain, mengajukan ke KPPN, dan KPPN akan memvalidasi selanjutnya ke perbankan. KPPN ini di tingkat kabupaten kota. Ya. KPPN ini per wilayah, Bu. Jadi dia misalnya di Palembang beberapa, sendiri, kamu Batu Raja kan, di Palembang sendiri ada berapa KPPN? Mencakup beberapa kabupaten. Oh, jadi makanya saya tanya, di Sumatera Selatan itu ada berapa KPPN? Putus-putus. Kamu ada di mana ini? Palembang ada 1. Oke. Iya, di Sumatera Selatan total ada 5. Dan Bu. Halo. Ya, kalau Medan? Ya. Medan tahu? Medan ada 7 kalau tidak salah. Oh, berarti dari 33. Di kota Medannya, kita ada 33 provinsi ada yang KPPN, misalnya ada. KPPN misalnya satu KPPN bisa membawahi sampai 5 kabupaten kota gitu ya menurut kamu? Iya, betul, Bu. Minimal Betul, 2 kabupaten kota. Oh gitu. Fungsinya apa? Mengumpulkan apa? Karena kan orang bayar pajak kan ke ini ya, bayar pajak langsung ke negara ya. Maksudnya sekarang sudah online kan gitu ya, bayarnya udah terkumpul. Jadi itu tupoksinya apa mereka? Kalau tupoksi utamanya ada 2, Bu. Jadi yang pertama menyalurkan dana APBN sendiri untuk unit-unit kementerian yang ada di daerah. Kemudian yang kedua itu melakukan laporan keuangan pemerintah pusat dari satuan-satuan terkecil di daerah. Berarti menyalurkan misalnya dana PUPR di daerah, dana termasuk dana dari untuk ke ini juga, dana-dana untuk ke kabupaten kota dari pemerintah daerah. Itu dari kalian? Iya, di AUDAK termasuk USU juga, Bu, karena USU kalau tidak salah adalah satkernya KPPN Medan 1 kalau tidak salah, karena ada tipanya. Iya, jadi disalurkan ke USU gitu ya, dana dari penerimaan pajak itu gitu ya. Oke. Iya, Bu. Konfliknya cuma itu, nggak ada konflik kebocoran. Kalian banyak banget ya, urusan duit kan gitu.
Sejauh sepanjang saya di sana cuman itu, Bu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada kita beri aplaus untuk Trisna. Bu, izin tanya, Lanjut. Bu. Masih Oke, penasaran, Bu. silakan Bang J. Iya Bang, izin bertanya Bang tentang di KPPN ini Ya, Bang. Misal nih, ya, kita sebagai anggota, Abang nih kan sebagai mungkin anggota di sini melihat adanya eh, konflik nih, ketidaksesuaian tentang pengadaan atau tentang bidang keuangan yang salah. Apakah kita sebagai anggota itu punya hak ya. untuk melaporkan atau bagaimana Bang? Peran kita sebagai anggota di dalam sebuah organisasi Bang tentang integritas kita. Terima kasih Bang. Ya. Iya, betul. Ya, ini salah dalam hal dari segi apa dulu nih? Izin Bang, misalnya nih Misalnya. kita tengok ini kepala bidang kita ini salah di dalam Mm-mm. melaporkan pengadaan barangnya dan kita tahu itu salah, tetapi dia tetap melaporkannya. Apakah kita berhak itu melaporkannya kepada atasan atau bagaimana Bang? Atau kita membiarkannya saja atau bagaimana Bang? Ya, kalau dari sisi KPPN dalam hal ini melihat di laporan keuangan ya, jadi misalkan suatu dinas atau kepala bidang melakukan kesalahan ataupun ada kebocoran dana lah gitu yang telah digunakan, maka itu akan yang pertama dilihat dulu kesalahannya apakah merugikan negara atau malah menguntungkan negara, karena kesalahan itu ada dua, bisa merugikan negara maupun menguntungkan negara. Kalau menguntungkan negara kan misalnya tadi kelebihan setoran pajak, nah itu menguntungkan negara. Nah, kalau yang merugikan negara, kita lihat dalam sisi anggaran berapa rupiah dia yang harus disetor, kemudian selanjutnya akan dilaporkan ke unit-unit terkait, misalnya ke BPK dan juga ke unit di atas dari instansi tersebut. Dalam hal ini misalnya kantor wilayah di provinsi. Kalau KPPN Batu Raja dia di atasnya kantor wilayah Sumsel gitu. Oke, cukup ya. Izin Bu, Ya, silakan. Oh ya, bertanya Bang Marito, yes. Kalau udah ngurusin duit semangat Bang kita ya nanya ya. Oke. Bang Trisna izin. Ini kan menarik ini Iya, untuk yang konflik organisasi, khususnya untuk yang nomor 2 konflik dalam hal pengadaan barang dan jasa itu yang sering terjadi di eh, lapangan itu bagaimana kondisinya? Apakah ada statistik terkait pengadaan jenis kegiatan apa yang sering terjadi konflik dalam hal pengadaan? Apakah dia pengadaan barang atau jasa konsultan, jasa lainnya, ataukah di konstruksi berdasarkan pengalaman Bang Trisna? oh iya, oke. Dan mungkin Ini satu lagi Bang Tris, menarik tindakannya sekali kan mungkin karena kalau ada temuan seperti itu kan, dia mungkin ada ya, rekomendasi TGR. Regulasi terkait TGR ini sendiri bagaimana sebenarnya Bang Trisna? Terima kasih. iya, baik. Ini menarik sekali karena ini pertanyaan dari ahli PBJ langsung ya, pengadaan barang jasa. Iya, kalau dilihat tadi konflik internal di situ yang khusus di KPPN Batu Raja ini pengadaan barang jasa yang kecil, Bang itu. Jadi bukan pengadaan yang di atas 50 juta. Jadi misalnya saya contohkan tadi misalnya pengadaan seragam olahraga untuk 15 orang gitu ya. Nah, di situ katakanlah nilai kontraknya misalnya cuma 10 juta. Nah, di sini kadang eh, pejabat-pejabat perbendaraan kadang mempunyai banyak apa ya pandangan dan juga usulan terkait dengan bahan bajunya misalnya, banyak sekali usulan sehingga mereka mempunyai ego masing-masing untuk melaksanakan usulan tersebut. Nah, terkait dengan konflik-konflik seperti itu biasanya kita mempunyai struktur perbendaraan sendiri, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen PPK yang sangat berwenang dan juga pejabat pengadaan barangnya sendiri yang mempunyai wewenang dan juga keputusan dalam menentukan vendor maupun
hal-hal lainnya yang sesuai dengan standar. Nah, untuk itu biasanya KPA dalam hal ini pimpinan instansi harus menengahi dan juga memberikan wewenang penuh kepada PPK dalam membuat keputusan terkait dengan hal-hal pengadaan seperti itu. Nah, itu Bang itu karena ini bukan pengadaan yang besar yang perlu lelang ataupun e-purchasing, tapi ini pengadaan kecil yang ya kita kira-kira ya di bawah 10 juta lah begitu yang bisa langsung dibeli secara langsung gitu. Nah, kemudian untuk TGR tadi ya, TGR ini adalah tuntutan ganti rugi ya. TGR ini ada banyak kondisi yang diharuskan untuk dilakukan TGR. Yang pertama mungkin adanya barang milik negara yang hilang dan juga atau barang milik negara yang rusak ataupun yang tidak sesuai spek. Nah, ini tentu akan dilakukan penelitian terlebih dahulu, misal untuk barang yang tidak memenuhi spek ataupun barang yang rusak, tentu akan secara teknis akan diteliti dulu. Dalam hal ini mungkin dari pejabat BMN ya, dari jabatan fungsional BMN dari KPKNL dalam hal ini akan melihat apakah dia masuk dan harus wajib diganti rugi ke negara atau kan tidak. Nah, berbeda dengan kalau barang milik negara yang hilang, ini juga kita lihat juga penyebab hilangnya apakah hilang dalam tugas ataupun tidak. Namun harus tetap diganti rugi atau dilakukan TGR dan disetorkan ganti ruginya ke kas negara. Demikian Bang itu. Baik Bang, terima kasih. Baik ya, oke kita Oke. lanjut. Terima kasih Bang Trisna. Lanjut yang ke-6. Stop share. Ya. Ya, siapa yang maju? Riyati? Siapa Iya, ini? Ya. sebentar. Sambil menunggu masih bisa bertanya nggak ya Bu untuk Bang apa Bu untuk yang Bang Trisna Bu? Oke. Boleh. Apa Oke. jangan panjang-panjang. Biar Ya, nggak kosong, silakan Bang biar nggak Endras ya. kosong. Ya, Ya. izin bertanya, kami juga sebagai salah satu stakeholder dari KPPN juga ini terkadang terkait dengan pencairan anggaran sering juga menjadikan kalau bagian bendahara itu menjadikan KPPN sebagai kambing hitam seperti itu. Jadi ketika kita Alasannya bagaimana lama dari KPPN gitu ya Bang iya, Endras ya. seperti Oke. itu. Jadi itu problem-problem seperti itu secara konfliknya itu sampai juga nggak Solusnya. untuk KPPN, ya. Ya. Dan solusinya seperti Oke. apa biasanya? Karena sering terjadi seperti itu. Oke. Kegiatan akan dilaksanakan besok, tetapi anggaran belum ada, alasan belum GU dari KPPN seperti itu dia. Oke. Terima kasih. Baik, Bang Trisna jawabnya di kolom chat ya, karena masalah waktu. Ke Aryati langsung, kan udah jelas ya. Nanti kita baca bersama-sama. Ke Aryati Iya. lanjut. Halo Riyati. Mungkin giliran saya dulu, Bu. Karena tadi Oke, urutan ya silakan Bang Doni. siapa saya share screen. Siapkan ya Kak Rati, jangan lama-lama. Iya, Ibu. Terima kasih. Maaf, Bu. Nggak bisa share screen. Sebentar saya
Oke, balik lagi ke Riyati. Harusnya udah disiapkan dia di depan. Jadi kalian langsung, yang pasti kalau yang ini pakai laptop ya. Saya kira kalau pakai HP sulit. Pakai laptop langsung sudah di depan, jadi langsung share. Silakan Riyati, gimana? Masih bermasalah? Nggak apa-apa kalau emang udah ada yang ready, tapi karena udah diatur ya jadwalnya ya. Bu, kebetulan saya ini presentase pakai HP jadi sedikit sulit. Jadi coba diusahakan untuk siapa yang presentasi untuk mendatang, apalagi kalau daring pakai laptop ya, karena kan ada. Atau ada yang Iya. mau menggantikan, silahkan untuk memenuhi 7 atau Saya Bu, 8. ini minta tolong si Marsha sharekan Oke, screen. oke, ya, atau ya kirim ke tempat teman yang lain. Jadi tinggal nyebutkan. Riyati juga boleh gitu ya, dikirim ke CY atau kemana. Ya, silakan. Ya, lanjut Bang Doni. Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dewi dan teman-teman semua. Tugas komunikasi organisasi hari ini saya mengobservasi tentang komunikasi organisasi di media Iden Times. Mungkin lanjut ke langsung halaman 3, Kak. Ya, profil perusahaan. Halaman 3. Ya, profil perusahaan Iden Times merupakan salah satu perusahaan media massa online yang berdiri pada tahun 2014. Didirikan oleh dua bersaudara Winston Utomo dan William Utomo di Surabaya dengan tujuan memberikan informasi yang akurat, seimbang, bermanfaat, positif, yang pada akhirnya menjadi suara milenial dan Gen Z di Indonesia, serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Berawal dari nama Indonesia Times, kemudian berubah menjadi Iden Times. Kemudian Iden Times berkembang, Winston dan William mendirikan Iden Media. Lagi zoom. Oke, baik. Kenapa, Kak? Aulia, tolong di-mute-kan. Yuk, lanjut. Kemudian Iden Times berkembang, Winston dan William mendirikan Iden Media yang menjadi induk dari 4 digital media yaitu Iden Times, popbella.com, popmama.com, dan Yami di bawah naungan PT Media Putra Nusantara. Iden Media berkembang memiliki kreatif digital agensi, Iden Kreatif, Iden Event, dan Iden Creator Network. Dari awal yang hanya 2 orang, Iden Media kini memiliki tim lebih dari 500 timi atau karyawan. Timi merupakan sebutan dari karyawan Iden Media. Iden Times kini berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta. Kemudian kantor di Surabaya yang beralamat di Sentra Darmo Villa tetap difungsikan menjadi kantor divisi Surabaya. Selain itu, Iden Times mempunyai jaringan di 11 provinsi yang diberi nama hiperlokal, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan. Visi Iden Media, Iden Times sejak didirikan pada 2018 lalu, Iden Times memiliki visi yaitu mendemokratisasi akses ke informasi yang akurat, seimbang, berguna, dan positif, pada akhirnya menjadi suara milenial dan Gen Z, serta membawa dampak positif. Misinya menjadi media penyampai informasi untuk menjuarakan generasi muda, menjadi referensi untuk pembaca yang menginginkan informasi seputar peristiwa, politik, hype, sport, hingga kuliner dan travel, mengatasi kesenjangan informasi hingga ke seluruh daerah Indonesia. Struktur organisasi terdiri dari CEO, kemudian editor-in-chief yang biasa kita sebut pemimpin redaksi, ada vice editor-in-chief, wakil pemimpin redaksi, bawahnya ada redaksional editorial, graphic designer, editor video, kemudian editor al konten, editor hiperlokal, editor community, yang membawahi community writer. Community writer itu adalah jaringan penulis lepas di seluruh Indonesia yang seperti netizen yang bisa menulis di Iden Times. Kemudian editor hiperlokal membawahi reporter hiperlokal, dan editor al konten membawahi reporter al konten.
Etika komunikasi organisasi. 1. Absen setiap pukul 9 WIB di Google Chat. 2. Membuat rencana liputan setiap pagi dan rapat setiap Senin. 3. Menyampaikan evaluasi seminggu terakhir dan ide saat rapat. Pimpinan memperbolehkan bawahan memanggil nama saja agar tidak ada kesenjangan dan kesungkanan. Jaringan komunikasi Identimes. 1. Jaringan komunikasi formal. Komunikasi vertikal ketika pemimpin redaksi menyampaikan pesan dalam rapat mingguan yang digelar setiap hari Senin. Komunikasi horizontal, komunikasi yang dilakukan antar editor hiperlokal dengan Jakarta membahas terkait liputan, apalagi jika ada kunjungan tokoh politik nasional ke daerah. Kemudian jaringan komunikasi informal. Komunikasi informal meliputi komunikasi seputar hal-hal di luar kerjaan, seperti nongkrong bareng atau berolahraga bareng. Di Dentes ada beberapa komunitas yang dibentuk berdasarkan hobi seperti basket, mini soccer, dan lainnya. Teori komunikasi yang dianut adalah teori kepemimpinan. Pemimpin redaksi Dentes selalu memberikan instruksi terkait tugas, pokok, dan fungsi karyawan terkait. Setiap berita yang terbit menjadi tanggung jawab penuh pemimpin redaksi, meskipun diterbitkan oleh editor konten terkait. Next, iklim dan budaya. Ada 2 hal menarik terkait iklim dan budaya di kantor Identimes. Adalah besarnya peran pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang redaksi, terutama menyangkut pemberitaan terkait kritik dan ada pihak yang tak menerima isi pemberitaan. Selain itu, digelarnya outing setiap 4 bulan sekali. Kemudian budaya yang mengedepankan kenyamanan dan perlunya waktu refreshing bagi karyawan. Apalagi diperkuat banyaknya karyawan berusia muda. Selain itu di kantor redaksi disediakan kamar untuk istirahat singkat, PlayStation hingga alat-alat game. Selain itu juga ada reward setiap bulan untuk 2 karyawan terbaik. Next. Komunikasi kelompok. Kategori komunikasi kelompok yang ada di Identimes adalah kelompok kerja, berfungsi menyelesaikan tugas penting. Teori kelompok POL, task track adalah pembagian tugas sesuai dengan jabatannya. Misalnya editor bertugas mengedit berita dari reporter, sementara reporter bertugas melakukan liputan di lapangan. Topik track atau penetapan tema, biasanya dibahas dalam rapat mingguan soal apa yang mau diangkat sebagai laporan utama di pekan ini. Kemudian ada relation track, menyatukan misi, menjadi penting untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Acuannya adalah OKR atau Objective Key Result. Kemudian break point atau jeda yang disengaja. Tiap karyawan berhak mendapatkan libur atau cuti sesuai dengan jatah yang diberikan. Peran pimpinan Identimes, peran antar pesona. Pimpin redaksi dalam hal ini, tokoh menghubungkan peranan yang terhubung terlaksana cukup baik. Hal ini dilihat koordinasi antar konten dan divisi. Peran informasional. Peranan informasional terbagi 3, yakni pemantau, monitor, penyebar informasi, dan juru bicara. 3 peran ini dijalankan cukup baik oleh pemimpin redaksi. Kemudian peran memutuskan. Untuk peran memutuskan, pemimpin redaksi merundingkan dengan bawahannya. Terkadang, namun kebanyakan memutuskan sendiri dengan mengambil hak prerogatifnya. Ia menjalankan peran sebagai pimpinan, namun berunding yang kurang baik. Konflik organisasi yang dilihat di kantor Identimes biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan pemimpin redaksi terhadap hasil kinerja dari editor maupun reporter. Sebaliknya, editor dan reporter merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini, konflik yang berkaitan dengan tugas atau teks konflik. Beberapa penyebabnya juga termasuk kurangnya komunikasi, produktivitas yang rendah, dan terkadang juga pemimpin yang tidak adil dalam memberikan porsi tugasnya atau waktu yang sempit. Solusi konflik adalah terkait dengan kinerja dan produktivitas. Ketika tidak tercapai target sesuai OKR, beberapa berujung dengan pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja. Namun ada juga jalur negosiasi dengan pendekatan yang dilakukan melalui operasional editor atau wakil pemimpin redaksi agar kinerja di bulan berikutnya bisa lebih baik. Kelangsungan dan ketentraman hidup organisasi dipengaruhi oleh aliran komunikasi budaya organisasi dan peran pimpinan. Contohnya dalam kantor Identimes, aliran komunikasi budaya organisasi dan peran pimpinan yang memiliki keunggulan dan kelemahan mempengaruhi timbulnya konflik. Konflik dalam organisasi harus diselesaikan demi kelangsungan hidup organisasi seperti halnya dilakukan komunikasi personal dan jalur negosiasi. Sekian Bu, terima kasih. Oke.
Baik, ini menarik ya, Hidden Times. Kita cukup paham dengan media online ini yang lumayan terpercaya. Framingnya kemana kira-kira nih Bang Doni? Hidden Times ini. Framingnya anak muda sih, Bu. Dia lebih kepada program apa? Hiburan, politik, olahraga. Kalau dari program unggulan kita sebenarnya semua sih, Bu. Cuman dia lebih ke menyuarakan suara anak muda. Jadi kalau angle-angle anak muda itu lebih diprioritaskan jadi ini, Bu, dalam hal politik ataupun apapun. Pokoknya lebih kepada anak muda. Baik apakah politik, olahraga, fashion, dia ini ya. Benar, Bu. Lebih segmennya Gen Z ya. Oke. Gen Z dan milenial. Ya, ada yang bertanya tentang Edit Times? Oke, ini kita lihat jawaban Bang Trisna untuk Bang Endras ya. Itu untuk karena memang waktu kita terbatas. Kalau tidak ada kita beri aplaus untuk Bang Doni. Riyati, maju. Gimana? Iya, Ibu, terima kasih. Ya. Silakan. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih, Marisa. Silakan. Terima kasih, Ibu. Pada hari ini saya membahas perspektif komunikasi organisasi di dalam PT WOM Finance Terbaik cabang Lubuk Pakam, Deli Serdang. Kenapa saya mengambil ini? Kebetulan saya juga tidak pernah ada pengalaman ikut organisasi, jadi saya mencoba ke teman saya di dalam PT ini ada teman saya bekerja, teman saya sewaktu kuliah di S1 dulu. Jadi yang menjadi informan saya di sini adalah teman saya. Lanjut. Oke, silakan ya. Pada kesempatan ini saya mencoba memaparkan profil perusahaan mencakup tentang background PT WOM Finance cabang Lubuk Pakam Deli Serdang, tentang budaya organisasi, etika organisasi, jaringan organisasi, gaya kepemimpinan, teori yang diadopsi, dan konflik yang ada di dalam PT WOM Finance Terbaik cabang Lubuk Pakam Deli Serdang. Lanjut. Yang tampil pada screen ini kode etik yang dianut oleh perusahaan WOM Finance cabang Lubuk Pakam, dan sebenarnya ini adalah umum ya, semua WOM Finance ini kan dia perusahaan besar, ini mencakup tentang teamwork, integrity, growth, excellence, dan efisiensi, relationship building. Lanjut. Kita membahas tentang background. Sebenarnya PT Wahana Otomitra Multi Alta Terbaik, tetapi ini lebih dikenal dengan nama WOM Finance. Berdiri pada tahun 1982. Awal mulanya itu dengan nama PT Akarta Tokyo Leasing yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor. Spesialnya merek Honda. Tetapi seiring waktu, pertumbuhan bisnis ini dicoba PT Jakarta Tokyo Leasing juga berganti menjadi PT Wahana Otomitra Multi Arta pada tahun 2002. Semenjak saat itu, WOM Finance tidak cuma melayani pembiayaan motor merek Honda, namun juga melayani pembiayaan motor Honda merek lainnya seperti Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. WOM Finance berhasil dinyatakan efisien oleh OJK dan melaksanakan penawaran saham perdana di Bursa Dampak Indonesia. Pada tahun 2015, WOM Finance melaksanakan penawaran universal terbatas kepada PT Bank MyBank Indonesia selaku standby buyer serta
standby buyer serta kepemilikan saham PT Bank Maybank Indonesia dan juga berganti menjadi 68,55% di Wong Finance. Bisa dilihat ini ada visi misinya tentang visi misi umum Wong Finance. Kemudian di tahun 2005 PT Wong Finance cabang Lubuk Pakam itu baru berdiri. Dan PT ini sudah mendapat nasabah lebih dari 1 juta dari seluruh Indonesia. Alamatnya itu di Jalan Ahmad Yani nomor 88 Desa Palu Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lanjut. Seperti yang ada di layar, begini struktur organisasi perusahaan. Karena saya bahas cabang Wong Finance Lubuk Pakam, jadi yang menjadi kepala tertinggi di sana di organisasinya adalah kepala cabang atau branch head. Lanjut. Budaya organisasi PT Wong Finance di cabang Lubuk Pakam, kegiatan sehari-harinya seperti melakukan briefing pagi, melakukan kanvas di pagi Sabtu ceria, melakukan ibadah pagi hari Jumat, melakukan rapat bulanan setiap bulan. Lanjut. Etika organisasi Wong Finance di cabang Deli Serdang bertindak dengan etikat baik, jujur, dan profesional, kebijakan dan strategi perusahaan, bekerja dan memaksimalkan karya terbaik, menggunakan dan menjaga fasilitas perusahaan, pelaporan dan pencatatan perusahaan yang akurat, menolak tindakan pencucian uang, berpakaian sopan di lingkungan pekerjaan, menjaga hubungan baik dengan relasi eksternal, menjaga kesehatan dan keselamatan, dan mencapai target dan KPI yang telah ditentukan perusahaan. Lanjut. Jaringan organisasi PT Wong Finance cabang Lubuk Pakam seperti yang terlihat di layar, mereka juga aktif di sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan website. Lanjut. Gaya kepemimpinan PT Wong Finance cabang Lubuk Pakam bersikap adil dan profesional, dasar kerja dengan pemasok dealer, channel, dan agen, pernyataan kepada publik atau media, hiburan dan hadiah, perlindungan konsumen yang aman dan akurat. Lanjut. Teori yang diadopsi di dalam PT Wong Finance ini, satu, teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi merupakan proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi. Ini teori West dan Tanner dalam Ninda Sari 2014. Contoh penerapan ini misalnya pada saat rapat dalam perusahaan selalu meminta informasi terkait apa saja permasalahan yang terjadi di setiap divisi dan permasalahan dalam perusahaan kepada karyawan-karyawan atau staf perusahaan. Setiap membuat konten atau sosial media, tim sosial juga menambahkan konten-konten informasi tentang benefit masing-masing produk yang tersedia di dalam PT Wong Finance itu sendiri. Teori kedua, teori birokrasi diperkenalkan oleh Max Weber. Organisasi memiliki sistem yang mengatur dirinya, yaitu birokrasi. Birokrasi dinilai berhasil memperkenalkan konsep-konsep keadilan dan kesempatan yang sama, sehingga memberikan efek kepada struktur sosial di banyak negara. Di dalam PT Wong Finance itu sendiri, cabang Lubuk Pakam, pada saat branch head atau kepala cabang, perusahaan membentuk divisi anggota untuk bekerja, maka setiap divisi dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang pencapaian KPI yang membuat perusahaan ini tentang kemajuan perusahaan. Lanjut.
Biasanya selama ini di dalam PT Wom Finance itu sendiri konflik yang sering mereka dapatkan jam pulang kerja yang tidak terorganisir, baik karena menyesuaikan jadwal dengan konsumen yang disurvei atau tunggakan angsuran konsumen sehingga menyebabkan karyawan atau staf PT Wom Finance itu sendiri bolak-balik ke rumah konsumen, dan kemudian ketika stafnya menderita sakit, mereka wajib melampirkan surat keterangan sakit. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke. Baik, ada pertanyaan untuk Riyati tentang Wom Finance? Ya, perusahaan apa ya? Komersil kan gitu ya, lembaga komunitas komersil. Saya kira karena dia lebih kepada penjualan target, konfliknya itu ya kalau tidak memenuhi target itu aja kan, betul Riyati ya? Betul, Ibu. Dominannya di sana sih, karena seperti dalam tanda kutip ada tekanan, tapi sebenarnya orang-orang yang bisa hidup di bawah tekanan itu biasanya yang lebih sukses ya. Kalau mudanya itu nggak apa-apa, kalau udah tua kerja di sini dalam target nggak terpenuhi, jantung yang copot. Gitu. Jadi kalau masih muda nggak apa-apa. Di marketing itu memang karir di marketing itulah yang cepat naiknya kan gitu ya. Di lembaga apapun. Yang namanya Sandiaga Uno, Erick Thohir itu awalnya juga dari dunia marketing kan gitu. Sukses orang. Oke, ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak? Berarti paling banyak penggemarnya untuk Trisna tadi ya, di Kemenq ya kan? Saya nggak tahu sampai berapa tadi. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup hari ini ya. Kita lanjut nanti, ini pertemuan kelima, 6-nya, mudah-mudahan kita bisa luring di hari Rabu. Betul ya? Rabu kita kan? Iya Bu, hari Rabu Bu, jam 4 Ya, sore. baik. Terima kasih semua. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin kasih, Bu. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam. Ya. Terima kasih, Marsha, sudah membantu. Arigatou gozaimasu. Oke. Izin Thank dulu. you. Dadah. Izin live ya.